Saya hanya mendudukan bahwa jangan sampai gitu ya, apa namanya, persoalan Formula E menjadi persoalan politik. Jangan sampai KPK itu masuk ke ranah politik. Jadi alat politisasi. Iya. Jadi kalau Anies terus diperiksa dan merasa didolimi, merasa jadi korban. Ya, merasa jadi korban dan terdolimi. Nah, ini akan melambungkan dia. Cuma titik ininya, kulminasinya tipis. Misalnya begini, yang berbahaya adalah ketika Anies dijadikan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ujang Komarudin Channel. Bersama saya Sunardi Panjaitan dan juga sang pemilik channel Ujang Komarudin, Dr. Ujang Komarudin. Selamat pagi Kang Ujang, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Sunardi, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ujang ini semakin luar biasa. Semakin menjelang pemilu 2024, namanya semakin berkibar kayaknya. Semakin banyak muncul di media. Dan kalau kita searching itu Google di Google itu ketik nama Ujang Komarudin, itu setiap hari ada komentarnya di media, luar biasa. Nah, Kang Ujang, hari ini kita mau ngobrolin soal Anies Baswedan. Ini Anies ini sepertinya akan menjadi perhatian orang banyak nih Kang. Apalagi kemarin habis diperiksa sama KPK selama 11 jam. 11 jam ya, ada pro kontra kenapa harus diperiksa. Ada orang bilang ini politisasi, ada yang bilang bahwa ini adalah upaya penargetan terhadap Anies karena dia mau selesai dan segala macamnya. Nah, ini kita ingin meminta komentarnya Kang Ujang, seperti apa melihat dinamika kasus Formula E yang sedang diselidiki oleh KPK, dan itu imbasnya terhadap Anies Baswedan. Baik, terima kasih Pak Sunardi. Saya sebenarnya papa aja, kadang-kadang om, kadang-kadang komandan. Suka-suka kita lah. Nah, kan kita sudah bicarakan sejak 2 tahun lalu kali ya, bahwa kelihatannya nanti Anies itu akan diperiksa bolak-balik kan gitu. Aniesnya? Iya kan, kita sudah pernah diskusi tuh kalau nggak salah. Jadi kemungkinan menjelang pilpres nanti gitu, Anies tuh ya bolak-balik akan diperiksa. Kan begini, kita ini di negara dunia ketiga, instrumen hukum masih bisa digunakan sebagai alat politik. Ini persoalan. Ini punya pengalaman di pilkada DKI lah yang sangat gamblang dan jelas ya. Ini saya jelaskan dulu sebelum membahas Anies. Siapa pasangan AHY dengan Silviana Murni. Ketika itu calon gubernur dan wakil gubernur 2017. Nah, ketika itu Silviana Murni dikasuskan oleh kepolisian, dituduh korupsi masjid, korupsi dan lain-lain. Wah, itu ramai, sangat luar biasa, gegap gempita pemberitaan itu. Memang untuk apa? Untuk mendegradasi popularitas dan elektabilitas AHY dengan Silviana Murni agar tidak lolos. Terbukti dengan arus pemberitaan, pemeriksaan dan lain sebagainya seolah-olah korupsi gitu. Padahal sampai hari ini Silviana Murni nggak pernah terbukti itu korupsinya, dan saat ini menjadi anggota DPD RI mewakili Jakarta. Nah, ini kan sangat jelas, sangat clear ya kan. Jadi instrumen hukum itu dijadikan alat politik. Akhirnya AHY dengan Silviana Murni tidak lolos putaran kedua, apalagi cuma jadi pemenang. Nah, kita belajar dari sini gitu. Jangan-jangan persoalan Anies pun sama. Kan gitu. Jangan-jangan nih ya. Ya kan ya, jangan-jangan persoalan Anies pun sama. Kenapa saya anggap jangan-jangan Anies pun sama seperti itu gitu? Karena Anies ini saya anggap sebagai calon presiden potensial. Potensial. Iya, apalagi kemarin survei nih Kang. Saya mau dari riset SRMNC ya. Mereka bilang
tiga nama kandidat yang paling kuat itu adalah Ganjar, Anies, dan Prabowo. Kalau head to headnya Anies dengan Prabowo, kemungkinan Anies akan menang. Kalau head to headnya Ganjar dengan Anies, ya masih 50 nih, masih sama kuat lah gitu ya. Menarik. Kenapa saya bilang potensial? Yang pertama, saya katakan dia tadi bisa menjadi target dalam konteks untuk diselesaikan agar tidak bisa menjadi capres. Yang kedua, saya melihat partai-partai politik itu punya survei internal. Jadi dia tidak bergantung kepada lembaga survei. Lembaga survei boleh mengatakan, mohon maaf, Ganjar paling tinggi, Prabowo paling tinggi, Anies paling tinggi, semua di sekitar tiga besar itu. Oke lah, katakanlah kalau memang temuannya seperti itu. Tetapi semua partai politik itu punya sendiri hasil surveinya. Dan bisa jadi berbeda dengan yang muncul selama ini. Nah, saya meyakini survei internal itu Anies, nama Anies yang tinggi. Yang lain bisa dikatrol oleh lembaga survei yang memang sudah mau tanda petik dibayar kan gitu. Nah, inilah yang menjadi kalau pihak tertentu yang menurut pihak tertentu bahwa ini berbahaya. Jadi kalau Anies itu menang, Anies jadi presiden, sebenarnya sih rakyat sih senang-senang aja. Bangsa ini tidak masalah. Ini kelompok tertentu, kelompok oligarki yang sudah nyaman, sudah berkuasa lama, takut kehilangan jabatannya, kehilangan bisnisnya, dan kehilangan segalanya. Ini yang problemnya. Kalau Anies maju jadi presiden dan terpilih, ini akan tersingkir semua. Tersingkir semua. Dan bukan hanya tersingkir, mungkin kasus hukumnya pun akan diungkit mereka itu. Nah, jadi karena potensial itu, ya tadi termasuk dari SMRC itu, maka saya melihat ya Anies harus diselesaikan, dihabisi agar apa? Agar terdegradasi popularitas dan elektabilitasnya. Tapi Kang, ini kayaknya kan kelihatannya terlalu dicari-cari ya. Alasan kasusnya ya menurut saya gitu ya. Karena kalau kita baca misalnya di sosial media gitu, orang selalu membandingkan. Kalau yang disorot adalah uang negara tidak bisa diperuntukkan untuk berbisnis, untuk bayar fee, ke penyelenggara misalnya gitu. Kemarin MotoGP juga mereka bayar fee gitu. Kan pemerintah juga bayar fee ke penyelenggara. Kenapa itu tidak diungkit juga, diperiksa juga oleh KPK gitu. Nah, alasannya kayaknya menurut analisa memang mengada-ngada. Ya, saya sih melihat politis, saya bilang. Tadi karena Anies potensial, Anies dia punya prestasi dibandingkan gubernur lain kan dia lebih bagus. Kan kalau prestasi bisa diukur lah ya. Apa yang telah didapatkannya gitu. Baik penghargaan nasional maupun internasional kan bisa diukur. Kepala daerah mana saja, menteri mana saja, pejabat mana saja kan bisa diukur itu. Sangat jelas ukurannya gitu. Nah, Anies ini lebih unggul dibandingkan kepala daerah yang lain. Termasuk kepala daerah lain yang ingin menjadi capres dan cawapres. Nah, soal kasusnya saya sih meyakini ini hukum, tapi hukumnya ini bungkus aja gitu. Tapi sesungguhnya ini politik. Makanya saya bilang tadi, saya analogikan dengan kasus Silviana Murni di Pilkada dengan pasangan AHY itu. Nah, yang berbahaya adalah ketika ini dipaksakan, kasusnya seolah-olah diada-adakan, padahal yang lain juga banyak gitu ya. Ini akan menjadi presiden tidak baik dalam konteks kita berdemokrasi. Jadi artinya hukum bukan menjadi panglima. Hukum itu adalah politik lah yang menjadi panglima itu. Nah, saya melihat walaupun Firly sudah membantah, dia bilang ini meminta keterangan, katanya kan dianggap Anies tahu, ya kan, melihat, mendengar. Ya pasti tahu lah orang yang nyerahin. Gubernurnya gitu, masa nggak tahu? Masa nggak tahu? Iya. Nah, ini saya pernah terjadi gini. Dulu ada bupati itu memungut pajak lah. Seluruh Indonesia memungut pajak. Tetapi kenapa yang ditersangkakan hanya Bupati Subang ketika itu gitu? Nah, sama aja begini, kenapa yang lain enggak? Ya kan, padahal semua salah. Seolah-olah salah. Ini jangan-jangan gitu ya, antara Mandalika gitu kan, MotoGP gitu ya, dengan Formula E,
mungkin gitu ya. Di Mandalika kenapa nggak ditemukan apa-apa? Iya. Nggak ada masalah. Uang BUMN Sama-sama bayar fee juga iya, gitu ya. bayar fee dan uang BUMN, uang pemerintah juga kesedot besar di situ. Tapi kenapa Formula E menjadi perhatian ya kan bagi KPK? Ini kan menjadi pertanyaan publik. Nah, kalau kita mau membangun Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi harus objektif. Kita nggak boleh mengorbankan anak bangsa siapapun dia. Dan kita ini kan sama sekali nggak kenal Anies juga. Saya nggak pernah ketemu Anies. Saya hanya mendudukan bahwa jangan sampai gitu ya, persoalan Formula E menjadi persoalan politik. Jangan sampai KPK itu masuk ke ranah politik. Jadi alat politisasi. Iya, jangan sampai membantah, memberikan keterangan itu sebagai bagian kamu pasti saja gitu. Padahal faktanya politik kan repot. Iya, kan di kita ini hukumnya masih suka-suka. Iya, suka-suka penguasa. Suka-suka penguasa. Ini yang repot. Nah, oleh karena itu saya tentu kita punya membangun kesadaran ya dengan Pak Sunardi, kita semua di channel saya membangun kesadaran secara objektif. Ya biar hukum tempatkan dudukan sebagai proses hukum. Politik tempatkan di ranah politik. Ya, kalau misalnya Kang, kita bicaranya dari sisi dampak Kang. Pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau dampak negatif, tadi Kang Ujang sudah jelas tuh bahwa ini politisasi tujuannya untuk mendegradasi popularitas dan tingkat keterpilihan Anies misalnya nanti di Pilpres gitu ya. Tapi ada nggak sih dampak positif Kang? Untuk kalau misalnya Anies terus-menerus diperiksa, lalu ternyata dukungan ke dia semakin tinggi misalnya gitu. Ada. Apa yang harus dilakukan Anies? Saya lihat baca ya di suara-suara publik, termasuk di kolom-kolom komentar di media-media. Saya perhatikan termasuk netizen. Ya katanya tadi soal Mandalika membandingkan, lalu juga melihat nggak peduli karena pemeriksaan, yang penting Anies katanya bilang banyak. Terus justru aneh, bukannya mendukung KPK gitu ya, masyarakat itu mendukung Anies. Jadi kalau Anies terus diperiksa dan merasa didolimi, merasa jadi korban, dan terdolimi, nah ini akan melambungkan dia. Cuma titik ininya, kulminasinya tipis. Misalnya begini, yang berbahaya adalah ketika Anies dijadikan tersangka. Ini akan menghancurkan semua. Tetapi kalau Anies hanya diperiksa bolak-balik, merasa terdolimi gitu ya, bahkan kasusnya juga nggak jelas gitu kan, dan masyarakat pun tahu gitu kan, kan terbuka itu Formula E itu. Maka ini akan menjadikan Anies menjadi calon presiden yang menurut saya yang sangat diperhitungkan. Justru akan mengungguli Ganjar dan Prabowo, saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau jadi tersangka yang bahaya, dengan tadi dicari-cari seolah korupsi seolah padahal tidak, kan ini menjadi persoalan. Tapi kalau selama dia diperiksa terus-menerus, misalkan bolak-balik, misalkan ke depan, tetapi sampai tidak jadi tersangka, ya saya sih meyakini dia akan menjadi calon presiden yang paling dan KPK punya sejarah seperti itu Kang. Budi Gunawan misalnya gitu ya, udah diangkat jadi Kapolri, disetujui jadi Kapolri oleh DPR, atau besoknya jadi tersangka. Sama dulu ketua BPK dulu Hadi Purnomo, selesai jadi BPK, besoknya tersangkakan. Jadi ini lucu ya kan. Jadi penegakan hukum seperti itu ya, mestinya penegakan hukum jalan saja, objektif saja, profesional saja. Dan kita tahu kalau ini politisasi ini dilakukan, maka pertaruhannya sangat besar. Buat apa kita mohon maaf mengembangkan hal seperti itu? Ya kita kalau kontestasi Pilpres, kalau kita sepakat dengan demokrasi, itu kan kompetisi yang sehat. Biarkan Anies melaju, biarkan Prabowo melaju, kan biarkan Ganjar melaju, atau siapapun melaju dari semua anak bangsa terbaik ini untuk menjadi capres dan cawapres. Nggak usah dihalang-halangi. Iya, soal nanti siapa yang menang, biar rakyat yang memihak, yang memilih. Kan itu, cuma persoalannya tadi karena Anies punya potensi besar, punya dia kan secara personal juga bagus gitu ya, karena kan zaman SBY juga sama kan, SBY itu kan gagah, tinggi, bagus, mama juga seneng. Anies itu kan punya penampilan punya itu penampilan kan. Kalau misalnya dulu kita tahu SBY waktu 2004 dia kan
ya mungkin bahasa kita memframing dirinya sebagai korban gitu, korban dari penguasa Megawati ketika itu, dan dia berhasil tuh mengkapitalisasi posisi korban itu untuk bisa menjadi presiden. Anies ini apakah harus melakukan hal yang sama menurut Kang Ujang, atau ya natural aja lah gitu? Ini bahaya, kasusnya beda. SBY nggak ada kasus KPK. Hukum. Oh, oke. Ya kan, dia didolimi oleh almarhum Taufik Kemas gitu kan. Dibilang jenderal cengeng kan, jenderal anak-anak kan gitu. Nah kalau Anies ini kan hukum. Nah karena tahu kelompok yang tidak suka Anies itu ya, Anies hanya bisa dijegal dengan kasus hukum. Kan itu hanya satu cara seperti itu. Jadi apapun caranya, hanya satu cara kalau ingin jegal Anies ya, dengan melalui mekanisme hukum itu. Jadi dibuatlah skenario, cara-cara untuk bisa mendegradasi popularitas dan elektabilitas Anies. Kalau bukan hukum, Anies akan jalan, akan running itu. Saya melihat dalam konteks perbandingan antara SBY dengan Anies, bedanya karena Anies ini dikondisikan, di-framing akan dihancurkan melalui mekanisme hukum. Itu persoalannya yang. Jadi kalaupun dia nanti memframing diri dia sebagai korban, tapi kalau sudah jadi tersangka akan berat bagi Anies. Nggak bisa, agak berat. Dan sudah selesai politik itu. Saya punya teman. Selesai barang ya? Iya, selesai barang. Karena lawan politik Anies sangat paham itu. Jadi Anies hanya bisa diselesaikan dengan itu. Maka tadi dicari-carilah seperti apa kasusnya, padahal belum tentu juga salah, belum tentu juga korupsi. Yang penting sikat dulu, hajar dulu, maka urusan belakangan kan itu. Nah, menurut Kang Ujang nih, apakah Anies ini akan dicari kesalahan-kesalahan lainnya sampai nanti di 2024? Pasti. Atau hanya berhenti di Formula E? Pasti, karena akan ada, kan mereka butuh dua alat bukti. Terlepas dari kasus Formula E-nya maupun kasus-kasus yang lain. Lihat kasus Atut. Atut itu dulu hanya terima suap dari Akhil Mukhtar. Tapi untuk memperbesar hukuman dan lain sebagainya, ada dicarilah kasus yang lain, Alkes gitu loh. Ya kan, kalau dia sih terbukti korupsi. Kalau Anies kan belum tentu ya, kita nggak. Jadi dengan begitu berarti nanti ini Anies pasti akan bolak-balik terus ya, Kang? Ya tadi kalau sifatnya politis, kita lihat aja nanti. Kalau itu politis pasti akan bolak-balik. Tetapi kalau memang penegakan hukum itu akan selesai sudah. Itu aja. Jadi kita melihat teman-teman anak muda seluruh Indonesia ya semuanya. Kalau nanti Anies diperiksa bolak-balik gitu, berarti itu sisi politiknya tinggi. Tapi kalau nanti berhenti, misalkan cuma kemarin ya, atau nanti sekali lagi gitu ya, dan Anies misalkan tidak jadi tersangka, itu baru ya artinya penegakan hukum. Saya sih melihatnya seperti itu. Saya bukan pakar hukum, tapi kan kita bisa memprediksi. Makasih Kang Ujang ngobrol kita hari ini khusus soal Anies, karena kemarin perhatian kita itu sedikit beralih ke Anies Baswedan setelah hampir sebulan itu kita dipenuhi dengan informasi soal kepolisian, Kang. Nah, tiba-tiba kemarin beralih semua ke KPK gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu bagian yang perlu kita soroti, karena tadi Kang Ujang bilang bahwa harusnya kalau mau jujur-jujuran gitu diperiksa aja semua. Misalnya kalau memang fee menggunakan uang negara untuk membayar fee penyelenggaraan itu di Formula E salah, yang tempat lain juga salah gitu ya. Sementara yang ini dipersalahkan, yang ini tidak dipermasalahkan. Saya kira itu teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.